Halo Speed Lovers, selamat datang di channel Rafa Racing, tempatnya berita, update, dan cerita seru seputar dunia MotoGP. Dari tikungan tajam sampai kecepatan luar biasa para pembalap top dunia, kita kupas tuntas semua aksinya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasimu supaya gak ketinggalan setiap momen balap yang bikin deg-degan. Yuk, gaspol ke video hari ini. Michele Pirro angkat bicara perihal anjloknya performa Ducati di MotoGP Australia. Balapan Phillip Island menjadi mimpi buruk bagi Ducati. Dari tim yang selama ini begitu superior di lintasan, mereka tiba-tiba kehilangan tajinya. Tak ada satupun pembalap Ducati yang mampu naik podium di MotoGP Australia, sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang musim 2025. Sementara itu, Aprilia justru tampil menggila di lintasan berangin tersebut. Namun di balik hasil mengecewakan itu, ada sosok yang mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dialah Michele Pirro, pembalap penguji Ducati yang turun menggantikan Marc Marquez yang absen karena cedera tulang belikat kanan. Pirro yang memakai motor Marc Marquez Desmo di GP 25 akhirnya mengungkap tantangan besar yang tersembunyi di balik motor yang selama ini begitu ditakuti rival. Motor ini luar biasa cepat tapi juga sangat menuntut. Untuk bisa mengeluarkan seluruh potensinya dibutuhkan skill dan pemahaman yang sangat tinggi. Desmo di GP 25 sangat liar jika di tangan Nano Auro, ujar Pirro setelah balapan. Desmo di GP 25 dikenal sebagai motor paling sempurna Ducati. Dengan tenaga besar dan stabilitas luar biasa saat akselerasi, motor ini dirancang untuk pembalap yang berani dan punya insting tajam. Di tangan Marc Marquez, karakter agresif motor ini bisa dijinakkan, bahkan dijadikan senjata untuk meraih keunggulan dari sisi pengereman dan perubahan arah cepat. Namun ketika Marc Marquez absen, karakter motor itu justru menjadi masalah bagi pembalap lain. Pirro menjelaskan bahwa Ducati saat ini memiliki basis data dan pengaturan yang banyak diambil dari gaya balap Marc Marquez. Marc selalu mendorong motor ke batas maksimal, bahkan melampauinya untuk mengetahui titik limit motor ini. Dari data itu, para teknisi kami bisa menyesuaikan setup untuk setiap sirkuit. Jadi, ketika dia tidak ada, data referensi utama kami juga ikut hilang, jelas Pirro. Pernyataan Pirro membuka mata publik bahwa pengaruh Marc Marquez di Ducati ternyata jauh lebih besar dari sekedar hasil balapan. Marquez bukan hanya pembalap tercepat, tapi juga pemandu arah pengembangan Desmo NSGP 25. Setiap kali Marc Marquez menekan motor di sesi latihan, data telemetri menunjukkan detail luar biasa, mulai dari sudut kemiringan ekstrim, tekanan rem, hingga cara mengatur traksi di tikungan cepat. Dari data inilah pembalap Ducati lain seperti Francesco Bagnaia, Alex Marquez, dan Fabio Di Giannantonio biasanya mendapat referensi gaya balap yang efisien untuk tiap sirkuit. Tanpa Marc Marquez di Australia, Ducati kehilangan sumber data itu. Akibatnya, setiap pembalap harus mencari batas sendiri-sendiri. Dan di sirkuit sulit seperti Phillip Island yang penuh perubahan arah cepat serta angin kencang, hal ini menjadi bencana. Pirro juga menyoroti faktor eksternal yang memperparah performa Ducati di Australia. Kondisi angin yang berubah-ubah, Desmo di GP 25 dikenal sangat sensitif terhadap perubahan arah angin, terutama karena downforce aerodinamis yang tinggi di bagian fairing depan. Phillip Island bukan tempat yang bersahabat untuk motor dengan aero kompleks seperti kami. Ketika angin datang dari samping, motor menjadi tidak stabil saat masuk tikungan. Marc Marquez biasanya bisa menanganinya dengan caranya sendiri, dengan memindahkan berat badan secara ekstrim dan mengandalkan insting. Tapi tidak semua pembalap bisa meniru itu, kata Pirro. Hasil di Australia menjadi sinyal penting bagi Ducati bahwa dominasi mereka bisa runtuh kapan saja jika terlalu bergantung pada satu pembalap. Absennya Marc Marquez tidak hanya membuat mereka kehilangan podium, tapi juga memperlihatkan betapa sulitnya Desmo di GP 25 untuk dikendarai tanpa referensi dari sang maestro. Kini, Ducati menghadapi dilema besar menjelang seri berikutnya di Malaysia. Apakah mereka akan tetap mempertahankan karakter ekstrim GP 25 yang hanya cocok untuk pembalap seperti Marc Marquez atau mulai mencari setup yang lebih manusiawi untuk seluruh barisan pembalapnya? Yang jelas, seperti kata Michele Pirro, Ducati sedang belajar pelajaran berharga. Kecepatan bukan segalanya. Kadang motor paling cepat di dunia bisa berubah menjadi yang paling sulit dijinakkan, apalagi ketika tangan yang biasa menaklukkannya sedang absen. Gino Borsolli terheran dengan Ducati yang alami hasil buruk di MotoGP Australia 2025. Keajaiban Phillip Island seolah lenyap untuk Ducati musim ini. Biasanya, sirkuit cepat di tepi pantai selatan Australia itu menjadi ladang emas bagi pabrikan asal Borgo Panigale. Namun pada MotoGP Australia 2025, situasinya justru berbalik drastis. Tak ada satupun pembalap pabrikan Ducati yang mampu menembus podium, sebuah pemandangan yang nyaris mustahil dibayangkan beberapa tahun terakhir. Sosok yang ikut menyoroti fenomena ini adalah Gino Borsolli, manajer tim Pramac Racing yang kini bekerja sama dengan Yamaha. Borsolli yang selama tahun-tahun menjadi bagian penting dari proyek Ducati di tim satelit, mengaku sangat heran dan sekaligus prihatin melihat performa buruk mantan rekan kerjanya itu. Sulit dipercaya melihat Ducati seperti ini. Mereka biasanya sangat kuat di Australia. Semua pembalap mereka selalu kompetitif, bahkan sering menguasai seluruh posisi podium, ujar Borsolli dalam wawancara. Faktanya, ucapan Borsolli tidak berlebihan. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati dikenal sebagai Raja Phillip Island. Berkat kombinasi kecepatan tinggi Desmo Sedisi dan stabilitas di tikungan panjang, motor ini dirancang untuk pembalap yang berani dan punya insting tajam.
Namun tahun ini grafik performa mereka justru anjlok tajam. Hanya satu pembalap Ducati yang berhasil naik podium, dan ironisnya itu bukan dari tim pabrikan, melainkan Fabio Di Giannantonio dari VR46 Racing Team. Pembalap muda asal Italia itu sukses finish kedua di balapan utama setelah start dari posisi ke-10. Sementara itu, para pembalap pabrikan justru terseok-seok. Francesco Bagnaia gagal bersinar baik di sprint race maupun di main race. Ia terlempar ke posisi ke-19 pada sprint race dan bahkan terjatuh di main race ketika masih di posisi ke-13. Situasi serupa dialami oleh pembalap pengganti Marc Marquez, Michele Pirro yang tidak pernah menemukan ritme kompetitif selama akhir pekan. Menurut Gino Bersoi, anjloknya performa Ducati di Australia bukan hal yang bisa dianggap sepele. Ini tidak wajar. Ducati selama ini memiliki basis data dan setelan yang sangat kuat di sirkuit seperti Phillip Island. Bahkan ketika cuaca berubah-ubah mereka selalu punya solusi, tapi kali ini semua terlihat kehilangan arah jelasnya. Bersoi kemudian menyinggung satu faktor penting yang mungkin menjadi penyebab utama, absennya Marc Marquez. Sejak bergabung dengan Ducati di awal musim 2025, Marc Marquez terbukti membawa pengaruh besar. Dominasi Ducati di paruh pertama musim sebagian besar datang dari konsistensi dan gaya agresif Marc Marquez yang membuat seluruh tim merah itu tetap berada di puncak performa. Namun ketika Marc Marquez harus absen karena cedera tulang belikat kanan, usai insiden di Mandalika, efeknya terasa langsung. Tanpa kompas bernama Marc Marquez, Ducati seakan kehilangan arah. Marquez bukan sekedar pembalap cepat, sepertinya dia juga pembawa semangat dan tolak ukur bagi pembalap lain. Ketika dia tidak ada, dinamika dalam tim jelas berubah, ujar Bersoi, menambahkan. Analisis dari berbagai pengamat MotoGP pun sejalan dengan pandangan Bersoi. Mereka menyebut Ducati seperti kehilangan identitas di Australia. Sirkuit Phillip Island yang menuntut kecepatan stabil, transisi mulus antar tikungan, serta manajemen ban belakang yang presisi, ternyata menjadi tantangan berat tanpa kehadiran Marc Marquez sebagai pengarah strategi. Beberapa pembalap Ducati mengeluh kehilangan grip di tikungan cepat, sementara teknisi tim kesulitan mencari keseimbangan antara traksi dan top speed, dua aspek yang biasanya menjadi keunggulan utama Desmosedici. Gino Bersoi kembali menegaskan bahwa kejatuhan mendadak ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Ducati. Jika satu pembalap absen lalu performa tim langsung turun seperti ini, berarti ada sesuatu yang salah dalam sistemnya. Ducati harus menemukan keseimbangan baru agar tidak terlalu bergantung pada satu orang. Kata-kata Bersoi memiliki bobot tersendiri. Sebagai manajer Pramac Racing yang selama tahun-tahun pernah mengawal proyek pengembangan Ducati, dia tahu betul dinamika internal pabrikan merah itu. Perpindahnya ke Yamaha tahun ini memberikan perspektif berbeda, namun rasa kagumnya terhadap kekuatan teknis Ducati tetap tinggi. Dan justru itulah yang membuatnya heran melihat hasil buruk di Australia. MotoGP Australia 2025 pun menjadi refleksi keras bagi Ducati. Dari pabrikan yang selama ini dikenal tak tertandingi di lintasan, kini mereka justru tampak rapuh. Sementara Fabio Di Giannantonio membuktikan motor Ducati masih kompetitif di tangan yang tepat, tim pabrikan justru harus menerima kenyataan pahit. Performa mereka kini sedang dalam krisis. Dengan 3 seri terakhir dan kondisi Marc Marquez yang masih memulihkan diri, Ducati harus bekerja ekstra keras untuk bangkit. Karena jika tidak, kejayaan mereka musim ini bisa berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan. Dan bagi Gino Bersoi, hasil di Australia hanyalah tanda awal bahwa dominasi Ducati mungkin tak lagi sekuat dulu, terutama ketika fondasinya terlalu bergantung pada satu pembalap bernama Marc Marquez. Bos Ducati akui dampak besar absennya Marc Marquez. Rival mulai nunjukin taring di Australia. Phillip Island kembali jadi saksi betapa cepatnya peta kekuatan MotoGP bisa berubah hanya dalam hitungan seri. Di MotoGP Australia 2025 kali ini, Ducati yang biasanya tampil dominan justru terlihat kesulitan. Sang juara dunia Marc Marquez absen karena cedera, dan seketika performa tim pabrikan merah itu tampak kehilangan arah. Bagaimana mungkin Ducati yang begitu superior sepanjang musim, kini seperti kehilangan taji hanya karena satu pembalap tidak hadir? Jawabannya ternyata lebih kompleks dari sekedar absennya Marc Marquez. Ini tentang kehilangan pusat data, acuan strategi, dan pemimpin di lintasan. Dalam sesi latihan bebas pertama dan kedua, Francesco Bagnaia menjadi satu-satunya pembalap Ducati Lenovo yang turun ke lintasan. Hasilnya jauh dari harapan. Ia hanya mampu menempati posisi ke-9 dalam kombinasi waktu latihan, terpaut setengah detik dari pemuncak sesi Marco Bezzecchi, Aprilia. Phillip Island memang dikenal sebagai sirkuit yang menuntut keseimbangan motor antara stabilitas di tikungan cepat dan traksi keluar tikungan. Disinilah Ducati terlihat kehilangan sentuhan magisnya. Desmosedici 25 tampak kurang stabil di area sektor 2 dan 3, terutama saat menghadapi angin samping. Motor terasa terlalu agresif saat masuk tikungan. Kami kehilangan grip di bagian belakang, keluh Bagnaia usai sesi. Dari pantauan tim teknis, data menunjukkan degradasi ban belakang yang tinggi pada GP25, sesuatu yang biasanya bisa diantisipasi lewat referensi gaya balap Marc Marquez. Direktur Ducati CS Mauro Grasili secara terbuka mengakui bahwa absennya Marc Marquez membawa dampak besar bagi performa keseluruhan tim. Bukan hanya karena kehilangan satu pembalap cepat, tetapi juga karena hilangnya sumber data penting yang biasanya dijadikan acuan pengembangan setelan motor. Marc bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pembawa arah. Telemetri dan feedbacknya selama sesi latihan menjadi tolak ukur utama bagi tim untuk menyesuaikan setting motor pembalap lain, ungkap Grasili. Ia menambahkan bahwa Marquez memiliki gaya balap ekstrim. Namun, justru dari gaya itu, Ducati banyak belajar memahami batas performa di Smoothie GP25.
Ketika Marquez absen, data pembanding tersebut otomatis hilang. Akibatnya, tim kesulitan menemukan baseline setup yang optimal, terutama di trek menuntut seperti Phillip Island. Tanpa Marquez, beban teknis sekarang penuhnya jatuh ke pundak Bagnaia. Namun karakter balap Bagnaia yang lebih halus dan konservatif tidak selalu cocok dengan kebutuhan data agresif yang biasanya digunakan Ducati untuk mengembangkan performa motor. Sementara Ducati sibuk mencari solusi, para rival justru menunjukkan kekuatan baru. Aprilia melalui Marco Bezzecchi tampil luar biasa cepat dan konsisten di setiap peran latihan. RSGP 2025 terbukti makin kompetitif, terutama di lintasan berkarakter cepat seperti Phillip Island. Bezzecchi bahkan sukses memecahkan rekor lap tak resmi milik Jordi Martin dari musim 2024, menegaskan bahwa Aprilia kini bukan lagi tim underdog. Dengan stabilitas motor yang sangat baik dan manajemen ban yang impresif, Bezzecchi disebut-sebut sebagai kandidat kuat juara sprint race maupun main race di Australia. Selain Aprilia, KTM juga mulai masuk radar. Pembalap muda sensasional Pedro Acosta kembali tampil menawan, menempatkan dirinya di posisi 3 besar sesi latihan. Dengan gaya balap agresif dan adaptasi cepat terhadap perubahan angin, Acosta disebut-sebut berpotensi